Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya. Pada video ini kita akan membahas mengenai soal-soal rangkaian listrik, seri, dan paralel. Nah, materi ini khusus untuk kalian yang berada di kelas 9. Oke, dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah, berikut ini adalah hambatan yang dirangkai secara seri. Jadi hambatan yang dirangkai secara seri ini disusun berjejer seperti ini, ya. Tidak ada yang bercabang, semuanya berjejer. Misalnya hambatan pertama itu R1, hambatan kedua R2, hambatan ketiga R3. Nah, ketiga hambatan ini kan dihubungkan sama sumber tegangan. Misalnya baterai, ya. Nah, karena dihubungkan dengan sumber tegangan, nanti akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Jadi nanti arusnya itu mengalir dari sini ke sini, kemudian ke sini, gitu ya. Misalnya kita kasih arusnya itu kita kasih simbol I, misalnya gitu. Nah, pada masing-masing hambatan ini juga akan timbul arus listrik. Misalnya hambatan pertama I1 arusnya, arus yang mengalir hambatan kedua itu I2, arus yang mengalir hambatan ketiga itu I3. Maka karakteristik dari rangkaian seri ini, I itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi kalau rangkaian seri ini kuat arusnya itu, kuat arus di masing-masing hambatan itu besarnya sama. Kemudian, misalnya kita mau ukur tegangan pada hambatan pertama. Misalnya tegangan pada hambatan pertama itu V1, tegangan pada hambatan kedua V2, tegangan pada hambatan ketiga V3, kemudian tegangan pada sumber itu V. Nah, karakteristik yang kedua, V itu sama dengan hasil penjumlahan dari V1, V2, dan V3. Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kemarin kita udah belajar kalau V itu sama dengan I dikali R menurut hukum Ohm kemarin, ya. Sehingga V itu kan I dikali R total sama dengan V1 I dikali R1 ditambah I, ini I1, ini I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Nah, karena I atau kuat arus di masing-masing hambatan tadi sama, maka ini bisa dicoret nih. Ini bisa coret, sehingga R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana RT atau R total itu nama lainnya adalah hambatan pengganti atau hambatan total. Jadi besarnya hambatan total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana karakteristik dari rangkaian paralel. Misalnya ini ada hambatan R1, R2, dan R3 dirangkai secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, nanti akan ada arus yang mengalir, ya. Arusnya terbagi menjadi 3. Ini arus induk I. Jadi arusnya itu mengalir dari sini. Kemudian di sini ada percabangan. Jadi ada arus yang mengalir ke sini, misalnya ini I1. Kemudian ada arus yang mengalir ke sini. Misalnya kita kasih simbol I2. Kemudian ada juga arus yang mengalir ke bawah, I3. Kalau kita ukur tegangannya, tegangan pada masing-masing hambatan R1, R2, dan R3, ternyata tegangannya itu
semuanya sama. Jadi misalnya tegangan pada R1 V1, tegangan pada R2 V2, tegangan pada R3 V3. Nah, V1, V2, dan V3 ini nilainya sama. Nah, itulah karakteristik dari rangkaian hambatan paralel. Nah, bagaimana dengan arusnya? Nah, dilihat dari sini saja, arusnya itu kan bercabang kan ya, terbagi menjadi 3. Sehingga arusnya ini tidak sama ya, tergantung hambatannya. Jadi I arus induk ini adalah jumlah dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, karena I ini adalah V per R, I sama dengan V per R, R di mana R ini adalah R total dari R1, R2, dan R3, R total. I1 itu berarti kan V per R1 ya. I1 itu yang ke sini ya. V per R1 ditambah I2. I2 itu kan V per R3 ditambah V per ini R2, kemudian I3 V per R3. Nah, karena tadi V-nya itu semuanya sama, berarti ini bisa dicoret, dicoret, sehingga didapatkan ya hambatan pengganti atau hambatan totalnya 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. 1/RT atau rangkaian total atau rangkaian hambatan total ya. RT hambatan total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke, agar kalian lebih jelas, mari kita bahas soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas soal berikut ini. Jadi ini ada tiga hambatan listrik ya. Ada yang dirangkai seri, ada juga yang dirangkai paralel. Kemudian semuanya dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya itu 6 volt. Sehingga nanti akan mengalir arus. Arusnya ada arus induk atau arus I. Jadi ini arusnya itu kalau kita gambar nih kayak gini. Nah, arus ini bercabang. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas ini arusnya disimbolkan I1, kemudian yang ke bawah ini I2. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang A, hitunglah hambatan penggantinya. Ya, untuk mencari hambatan penggantinya lebih baik kita kerjakan yang paralel dulu ya. Yang paralel dulu ini. Ya, jadi mengerjakannya itu bisa seri dulu, bisa paralel dulu. Jadi tergantung rangkaiannya. Untuk rangkaian seperti ini lebih baik yang paralel dulu yang dikerjakan. Oke, kita jawab yang A, mencari hambatan penggantinya menggunakan rumus 1/R sama dengan 1/6 ditambah 1/2. Kita samakan penyebutnya. 1/6 ditambah, nah ini biar 6 dikali 3 ya, jadi ini dikali 3, atas juga dikali 3. Jadi 3/6. Ini tinggal ditambah aja, 1 tambah 3, 4/6. Sehingga R, jangan lupa dibalik, 6/4 sama dengan 1,5 ohm. Oke, jadi rangkaiannya ini bisa digambar seperti ini. Nah yang ini itu besarnya ini 1, R1 yang besarnya 1 ohm. Kemudian yang ini adalah hambatan pengganti dari rangkaian paralel ini yang besarnya 1,5 ohm. Nah, rangkaian dua hambatan ini kan seri ya.
Jadi untuk mencari hambatan penggantinya bisa langsung dijumlah. Jadi rangkaian totalnya atau hambatan penggantinya 1 ditambah 1,5 sama dengan 2,5 ohm. Oke, sudah terjawab yang bagian A. Kemudian yang bagian B. Hitunglah arus I. Jadi I ini adalah arus induk sebelum masuk ke percabangan ya. Jadi bagian ini. Nah, dari hukum Ohm yang kita pelajari kemarin, I sama dengan V per R. V ini adalah besarnya sumber tegangan sebesar 6 volt per R. Nah, R ini karena yang ditanya itu I induk yang belum masuk ke percabangan, maka R yang dipakai adalah R total atau hambatan pengganti tadi yang kita udah cari ya, yang besarnya 2,5 ohm. Nah, 6 dibagi 2,5 sama aja 60 per 25. Kalau kita bagi 5, 60 bagi 5 itu 12. 25 bagi 5, 5. Jadi 12 per 5. Kira-kira hasilnya 2,4 ampere. Kemudian yang C, hitunglah tegangan antara titik A dan B. Oke, titik A ini, titik B ini. Jadi ini titik A, antara titik A dan B ini, di antara titik A dan B ini ada hambatan R2 sama R3. Yang tadi kita udah cari hambatan penggantinya yaitu ini, sebesar 1,5 ohm. Sehingga kalau untuk mencari mencari tegangan antara titik A dan B, atau tulis saja VAB, ya I dikali RAB. I ini adalah arus induknya tadi sebesar 2,4 ampere dikali RAB. RAB itu hambatan antara A dan B. Yang tadi kita udah cari yang itu sebesar 1,5. Jadi 2,4 dikali 1,5 ohm. Nah, kira-kira hasilnya 3,6 volt. Oke, sekarang yang D. Hitunglah arus I1 dan I2. Nah, arus I1 ini arus yang ke sini ya. Nah, yang ke atas. Nah, di sini I1 ini melewati hambatan 2 ohm, kemudian I2 melewati hambatan 3 ohm. Oke, kita hitung dulu I1. I1 menurut hukum Ohm, I itu kan V per R. Nah, V yang dipakai adalah VAB. Karena R2 ya atau I1 ini kan terletak antara titik A dan B. Jadi yang dipakai adalah VAB. VAB tadi kita udah cari 3,6 per R. R-nya adalah R2 karena I1 itu melewati R2. Nah, R2 tadi besarnya 2. Ya, 2 ohm. Sehingga 3,6 dibagi 2 hasilnya 1,8 ampere. Kemudian I2. Nah, I2 ini harusnya melewati hambatan 6 ohm. Jadi VAB per R3. VAB-nya 3,6, kemudian R3-nya 6 ohm. Jadi 3,6 bagi 6, 0,6 ampere. Atau bisa juga untuk I2 ini dengan cara mengurangi saja juga boleh. Jadi I2 sama dengan I dikurangi I1 seperti itu juga boleh. Ya, jadi I-nya tadi itu 2,4, 2,4
1,4 dikurangi 1,8, hasilnya 0,6 juga. Nah, seperti ini juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, ini ada 3 hambatan listrik yang dirangkai seperti ini ya. Hambatan 2 ohm sama 4 ohmnya ini dirangkai seri, kemudian diparalel dengan hambatan 3 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, yang besarnya tegangannya ini nggak tahu. Dan arus yang mengalir itu 2 ampere. Ini arus induk yang mengalir ya, sebelum masuk ke percabangan 2 ampere. Pertanyaannya, berapakah hambatan penggantinya? Oke, kalau untuk rangkaian seperti ini lebih baik kita cari yang ini dulu. Yang rangkaian seri ini. Cara mencarinya gampang, tinggal ditambah aja kan. Berarti R ini sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm. Jadi rangkaiannya kalau misalnya digambar akan seperti ini. Oke, jadi kayak gini. Yang ini 3 ohm, kemudian yang bawah itu 6 ohm. Nah, hambatan 3 ohm sama 6 ohm ini dirangkai secara paralel. Sehingga kita bisa cari hambatan penggantinya dengan menggunakan rumus 1/R sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, misalnya dijadikan 6 saja. Berarti ini dikali 2, ini juga dikali 2. 1 kali 2, 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Kemudian dibalik, jangan lupa. 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi hambatan pengganti ketiga hambatan ini adalah sebesar 2 ohm. Kemudian yang selanjutnya, berapakah tegangan V? Nah, tegangan V ini adalah tegangan pada sumber ya. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Nah, I itu adalah arus listrik yang besarnya 2 ampere, udah diketahui. Kali R, R itu hambatan total atau hambatan penggantinya tadi 2 ohm. Jadi 2 ampere dikali 2 ohm sama dengan 4 volt. Oke, soal selanjutnya ini ada 3 hambatan. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya V, nggak tahu besarnya berapa. Kemudian mengalir arus I, ini arus sebelum masuk percabangan. Kemudian arusnya ini kan terbelah 2. Yang ke bawah ini arusnya 0,25 ampere. Kemudian I yang ada di sini belum ada. Anggaplah ini I1, ini I2. I1-nya belum ada ya. Nah, untuk mencari I, kita harus tahu nih berapa I1 sama I2. Nah, I2-nya kan udah tahu, ya kan? 0,25. Nah, I1-nya ini berapa? Kita belum tahu. Nah, untuk mencari tahu I1 ini, kita harus tahu berapa besar tegangan yang ada di sini. Nah, kita cari tahu dulu nih, tegangan yang ada di hambatan 24 ohm ini dengan cara V sama dengan I dikali R. Nah, I-nya adalah ini, 0,25 dikali R. R-nya 24. 0,25 kali 24 sama dengan 6 volt. Jadi hambatan yang ada di tegangan yang ada di hambatan 24 ohm itu adalah sebesar 6 volt. Nah, sifat dari rangkaian paralel itu kan tegangannya sama ya. Jadi tegangan yang ada di 24 ohm itu 6 volt, maka tegangan yang ada di sini itu juga 6 volt. Sehingga kita bisa cari ininya nih, I1. I1 sama dengan V per R. Cuma V-nya adalah V yang ini. Berarti 6 volt dibagi R. R-nya adalah ini. Jadi 6 bagi 8. Atau 3 per 4. Sama dengan 0,75 ampere. Nah,
Untuk mencari I ini kan I1 ditambah I2, ya kan? Jadi I ini adalah gabungan dari ini sama I ini. Ketemu menjadi I induk. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2. I1-nya tadi adalah 0,75 ampere ditambah I2-nya ini 0,25 ampere. 0,75 ditambah 0,25 sama dengan 1 ampere. Oke, jadi kita sudah jawab bagian A. Kemudian yang B, berapa besar tegangan V? V sama dengan I dikali R. Nah, I-nya ini 1 ampere kali R-nya. Nah, R-nya adalah R apa namanya ini? Hambatan total semuanya. Nah, berarti kita cari dulu hambatan total dari ketiga hambatan ini, ya. Oke, jadi kita hapus dulu aja. Kita cari dulu hambatan penggantinya. Ya, yang ini dulu paralel, berarti 1 per R sama dengan 1/8 ditambah 1 per 24 sama dengan 1 per 8. Maaf, salah. Kita samakan dulu penyebutnya. Dikali 3 berarti ya. 24. Yang atas juga dikali 3, jadi ini dikali 3, ini kali 3. Jadi jadinya 3 per 24 ditambah 1 per 24 sama dengan 4 per 24, sehingga R sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 ohm. Oke. Kita udah tahu nih hambatan pengganti dari ini adalah 6 ohm, tapi masih seri dengan hambatan 3 ohm. Jadi kita tambah dulu ya. Jadi R totalnya 6 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 9 ohm. Jadi hambatan totalnya adalah 9 ohm semuanya. Nah, baru kita cari tegangannya. Tegangan di sini. V sama dengan I dikali R, di mana I ini arus induknya sebesar 1 ampere. R ini adalah R totalnya. Jadi 1 ampere dikali 9 ohm sama dengan 9 volt. Nah, begitu. Oke.